Halo, perkenalkan nama saya Safira Zahwa dari kelas 2A CB17 dengan nomor NPM 2019-104-15059 dan dosen pengajar saya bernama Bu Dinar Sulistiawati, Esos MMMIKOM dari mata kuliah Karakter Building. Oke, di sini saya akan membahas tentang film yang telah saya tonton dengan judul Rudy Habibie atau Habibie Ainun 2. Lebih spesifik lagi, mungkin saya akan berbicara tentang sinopsis dari film tersebut dan juga bagaimana pembentukan karakter dari si tokoh utama film ini. Sebelum masuk ke topik pembicaraan, mungkin sebagian dari kalian bertanya, kenapa saya memilih film Rudy Habibie ini sebagai film yang bertemakan biografi? Tentunya saya akan menjawab, saya menyukai sosok Pak B.J. Habibie dan mengagumi beliau karena beliau merupakan sosok yang inspiratif bagi semua orang. Beliau cerdas, tegas, dan berani dalam mengambil keputusan. Kemudian yang paling saya suka dari beliau ini adalah beliau merupakan seseorang yang penyayang sekaligus romantis. Oke, sekarang saya akan masuk ke topik pembicaraan. Pertama-tama mungkin saya akan membahas tentang sinopsis dari film ini. Jadi, film Rudy Habibie bercerita tentang seorang pemuda yang ingin membuat pesawat sebagai permintaan terakhir dari ayahnya, yaitu jadilah mata air, yang berarti menjadi seseorang yang berguna bagi banyak orang. Yang kemudian pesan itu menjadi penyemangat tersendiri bagi Rudy untuk kuliah di teknik penerbangan RWTH di kota Aachen, Jerman Barat. Demi mewujudkan keinginannya untuk membangun dirgahayu Indonesia, industri dirgahayu Indonesia, di sana Rudy hidup dengan penuh keterbatasan serta harus selalu menahan rasa rindu akan kampung halaman dan juga tanah air. Di film ini tidak hanya terfokuskan akan Rudy yang menjejak pendidikan di Jerman, tetapi juga arti persahabatan. Di Jerman, Rudy dekat dengan Lim Kengki, seorang keturunan Tionghoa, ada Ayu, adik dari Keratonan Solo, dan juga ada Poltak sekaligus Peter. Namun yang paling menarik dari film ini itu ada seorang mahasiswi bernama Ilona, berkebangsaan Polandia. Dia yang justru percaya akan visi atau cita-cita yang dimiliki Rudy. Yang kemudian tumbuhlah benih-benih cinta di antara Rudy dan Ilona, walaupun yang banyak kita tahu, kisah cinta mereka berakhir berpisah. Di film Rudy Habibie, Rudy juga harus berhadapan dengan Panca dan teman-temannya. Mereka adalah mantan tentara pelajar yang percaya bahwa Indonesia butuh solusi yang berbeda dengan visi yang dimiliki Rudy. Lalu, bagaimana dengan akhir dari cerita Rudy Habibie ini? Akhir dari cerita Rudy Habibie ini, Rudy yang memiliki jiwa nasionalisme, kecintaannya akan tanah air, yang membuatnya merasa terpanggil untuk pulang ke Indonesia. Meskipun di sisi lain, Ilona sang kekasih menginginkan Rudy untuk tetap tinggal di Jerman. Oke, kedua, di sini saya akan membahas bagaimana sih pembentukan karakter Rudy di film Rudy Habibie ini. Jadi, beberapa karakter Rudy di sepanjang film menyiratkan sifat dan sikap integritas yang patut dijadikan panutan. Dalam pembentukan teori karakter atau teori pembentukan karakter Rudy ini masuk ke determinisme psikis. Teori ini kan beranggapan bahwa
Karakter seseorang dibentuk atau disusun berdasarkan apa yang ia dapat hingga dewasa. Sama halnya dengan Rudy, selain keenceran otaknya, ia juga dapatkan dari didikan dan gemblengan ayahnya, yaitu Alwi Abdul Jalil Habibie. Di dalam film ini, ayahnya pernah berpesan, "Jadilah mata air yang berarti menjadi seseorang yang berguna bagi banyak orang." Dan itu ia buktikan hingga dewasa. Ada kata-kata emosional yang ada di film ini saat Rudy dewasa, yaitu Rudy selalu ingat pesan mami dan papi. Rudy ingin membuat mami bangga. Rudy ingin membuat pesawat untuk mami, untuk Indonesia. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan penyebutan kota atau apapun itu, kata juga, mohon maaf. Jadi, assalamualaikum.